sepanjang jalan hati terasa tenang. Indahnya pemandangan di kiri dan kanan. Dalam perjalanan ini kita berteguh sapa. Bersama Alfitur kita menjelajah, mengedepankan kekeluargaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan, ditambahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan pelatihan manasik umroh, ya, tawaf dan sa'i. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, para keluarga, dan insya Allah kepada kita semua yang istiqomah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, buat kita, Pak Diade, alhamdulillah hari ini kami dari tim PT Akmal Syafiqoh Pusat, ya, berkunjung ke PT Alfik Tour cabang Pandeglang, ya, dalam rangka kunjungan, Pak, ya, karena pada hari ini ada dua titik manasik umroh. Yang pertama adalah di daerah Sultan, ya. Kemudian yang kedua adalah di sini kemarin sudah dilaksanakan di Cibinong, ya, alhamdulillah semua keberangkatan di tanggal 10 Oktober. Jadi kita ada dua rombongan. Yang pertama alhamdulillah menggunakan Saudi Airlines, ya, paket 9 hari. Kemudian yang kedua adalah Garuda, ya, menggunakan Garuda Airlines. Karena kita program 9 hari, insya Allah nanti akan dijelaskan secara gamblang dan terkait materi perjalanan, ya, materi perjalanan dari berangkat Cengkareng hingga tiba di Cengkareng, ya, kembali ke Cengkareng selama 9 hari itu. Insya Allah nanti dalam perjalanan juga kami akan menemani, ya, akan berangkat. Kami Alfitur itu ditugaskan oleh kantor rolling, Bu, per 3 bulan. Jadi memang yang di Mekah itu memang staf-staf Alfik, gitu, ya. Jadi kita nggak menggunakan pihak ketiga. Alhamdulillah semua di-prepare oleh tim manajemen Alfik Tour. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita kembali akan menjelaskan tentang materi perjalanan program 9 hari nanti tanggal 10 Oktober. Kami persilakan kepada Bapak Haji Jenal yang akan memberikan penjelasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiru bil intiha wal awwalu wa akhiru wa zahiru wal batin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para tamu Allah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini tanggal 29 September kita mengadakan program manasik, di mana program manasik ini adalah program wajib setiap keberangkatan umroh. Itu program dari Kementerian Agama, maka diharuskan pemaparan program dan materi persiapan keberangkatan umroh ini harus disampaikan kepada calon jamaah. Maka dari itu izinkan saya Bapak Ibu untuk menyampaikan semua perjalanan dari mulai keberangkatan sampai nanti kepulangan akan kami sampaikan. Baik, sudah tahu ya Ibu, kita berangkatnya tanggal berapa? Tanggal 10. Insya Allah kita tanggal 10 menggunakan pesawat Garuda, ya, itu direct dari Cengkareng Soekarno-Hatta langsung ke Bandara Jeddah. Jadi nggak ada transit, pesawatnya langsung, gitu ya. Alhamdulillah. Insya Allah kita berangkat pada terbangnya, pesawat terbang itu jam 11.50, ya, jam 11.50. Berarti Bapak Ibu kumpul di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 itu jam 7.30 atau setengah 8 sudah ada di bandara. Kenapa? Pagi. Ya. Ya, kalau dari sini diperkirakan, ya. Terserah itu. Yang penting jam 7.30 sudah ada di bandara. Nanti tim kita akan menunggu di sana, ya. Insya Allah kita akan di sana akan ada pembagian ID card, ya, nanti akan saya jelaskan, pembagian paspor, ya, di sana, dan segala macam persiapan.
termasuk pelepasan nanti. Jadi jam 7.30 sudah ada di Bandara Terminal 3 dan kita akan check-in sekitar jam 9 pagi. Itu masuk imigrasi dan pesawat terbang jam 11.50. Jadi Bapak Ibu harus dipersiapkan sebelum naik pesawat, berarti harus jaga wudhu. Nanti di dalam pesawat setelah zuhur boleh dijamak, zuhur sama asarnya. Asarnya ditarik ke zuhur. Jadi biar nggak repot. Ya, nanti di bandara. Nanti juga alhamdulillah untuk keberangkatan hari ini banyak nih timnya yang berangkat. Dari Indonesia ada 4 orang, termasuk Pak Haji Ade, Bu Haji Tite, Pak Haji Ubay juga berangkat dengan Pak Luki dari kantor ada. Termasuk ada habis juga nanti tim handling. Dari Indonesia aja 5 orang yang mendampingi. Ditambah lagi tim kita di Mekah ada 1 orang, Mutawif ya. Alhamdulillah. Nah, nanti dari awal keberangkatan sampai kepulangan silakan berkoordinasi kalau ada apa-apa dengan Pak Ade dan Bu Tite ya. Kalau mau kemana-mana, mau ke WC pun harus izin karena beliau ini tanggung jawabnya berat, Pak, Bu, Bapak harus berangkat sehat, pulang harus sehat lagi gitu. Baik, itu untuk hari ke-1 ya, hari Kamis tanggal 10 Oktober. Hari keduanya kita akan sampai di Jeddah itu pukul 17.40, berarti maghrib sampai di sana. Nah, Bapak Ibu, koper itu diserahkan nanti ketika di bandara di Cengkareng. Itu tim kita yang menghandle. Nanti Bapak ketemu koper lagi di mana? Ketemu koper lagi di Hotel Madinah. Ya, jadi nggak usah koper saya mana, gimana? Nanti koper Ibu ketemu lagi di Hotel Madinah. Nanti semua tim kita yang mempersiapkan. Ya, itu. Insya Allah kita akan sampai pukul 17.40 waktu Saudi Arabia. Proses imigrasi kita 1,5 jam, kita keluar bandara naik bus, lalu perjalanan ke Madinah itu sekitar 6 jam sampai 7 jam tergantung supir biasanya Pak ya, tapi perkiraan sih 6 jam. Jadi kalau kita maghrib sekitar jam 7 dari Jeddah, berarti sampai Madinah sekitar jam 1 malam, kalau enggak jam 2 malam itu sudah bisa ke Masjid Nabawi, sholat taubat, sholat tahajud itu bisa. Nanti ke hotel tidur, subuhnya bangun lagi. Kalau enggak itikaf sampai subuh, terserah. Nah, di hari yang sama itu hari Jumatnya juga insya Allah Raudhah, kita jadwal Raudhah ya. Jadwal Raudhah itu mengunjungi makam Nabi besar Muhammad SAW. Nanti insya Allah ibu-ibu jadwalnya terpisah dengan bapak-bapak. Nanti kita akan umumkan dengan Pak Ade dan Bu Tite. Pokoknya bapak selama di sana menunggu arahan dari beliau ya. Gitu. Itu hari Jumat. Lanjut ke hari ketiga, hari Sabtunya tanggal 12 Oktober itu ada Masjid Madinah City Tour. Kalau bahasa orang sana mazarat, ziarah. Kalau di kita ini ziarah ini biasanya ke kuburan. Kalau di Saudi ini bukan. Ziarah itu mengunjungi tempat-tempat. Kalau digabung mazarat jadinya. Kalau orang di sana itu bahasa seperti itu. Nah, kita akan pertama ke Masjid Kuba. Nah, ada keutamaan nih di Masjid Kuba. Barang siapa yang datang ke Masjid Kuba dari rumahnya dengan keadaan berwudu dan sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka pahalanya seperti pahala umroh. Maka Bapak Ibu, ketika besok ada tanggal hari Sabtu acara City Tour, dari hotel itu usahakan jaga wudunya sampai di Masjid Kuba. Setelah sampai di Masjid Kuba, sholat 2 rakaat itu pahalanya sama seperti pahala umroh. Ya, tolong dijaga wudunya. Setelah Masjid Kuba, kita ada ke Masjid Qiblatain, ada ke Masjid Khandaq, ada juga ke Jabal Uhud. Ya, kita mengunjungi para syuhada yang waktu itu berperang melawan kafir. Udah di sana di Jabal Uhud. Terus juga ada kita ke perkebunan kurma. Bapak Ibu yang mau beli kurma, macam-macam kurma ajwa, kurma majdo yang besar-besar ada di sana. Silahkan ditawar aja. Pakai bahasa Indonesia juga pada ngerti di sana. Mau pakai rupiah bisa, pakai real bisa untuk belinya. Setelah itu kita kembali lagi ke hotel dan acara bebas. Perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Ya, oke. Untuk hari ke Sabtu, hari ketiga udah ya tanggal 12. Hari keempatnya hari Minggu kita akan check out Pak. Check out persiapan umroh. Nah ini ibadah utamanya di Mekah umroh. Jadi Bapak Ibu ketika di Madinah itu harus menjaga kesehatan. Karena seperti yang Bapak tadi sudah praktekkan, itu di sini tidak ada orang Afghanistan Pak, nggak ada orang Saudi, nggak ada orang Mesir, nggak ada orang Turki.
Tapi ketika di sana Pak, seluruh dunia berkumpul. Jadi umroh itu yang paling utamanya adalah ibadah fisik. Maka persiapkan fisik kita mulai hari ini, lari-lari kecil pagi-pagi nggak apa-apa. Karena tidak menutup kemungkinan Pak, yang muda-muda juga banyak yang tumbang, apalagi yang sudah sepuh. Ya, jadi vitamin apa itu boleh dibawa. Minum vitamin. Kalau saya biasanya setiap berangkat itu bawa obat pegel. Kalau saya, kalau ibu-ibu mungkin nggak kerasa, ya tergantung masing-masing. Itu obat pegel sama obat radang. Kalau saya obat batuk, komik, apa tuh? Resep dari dokter, nanti dijelaskan di sana oleh Mutawif itu hati-hati karena ketika pun sudah berniat maka sudah bukan lagi sunnah, maka sudah jadi wajib, itu tidak bisa digantikan. Gitu. Setelah sampai Mekah kita check-in hotel, boleh wudhu lagi di sana. Nanti untuk pelaksanaan umrohnya diumumkan oleh Mutawif dan tour leader. Misalkan kita sampai Mekah jam 7, check-in jam 8, bisa jam 9 atau jam 10. Melihat situasi dan kondisi di sana. Lihat lenglang apa enggaknya, karena kalau Mekah, Ka'bah nggak akan pernah sepi Pak. 24 jam non-stop. Kalau ada yang bilang saya mau ke Hajar Aswad, cium Hajar Aswad, kayaknya pagi ini jam 3 kosong. Gak mungkin Pak, seluruh dunia berpikiran seperti itu, ramai terus jam 3. Oh nanti aja habis zuhur, ramai terus. Jadi Ka'bah itu tidak akan pernah sepi ya. Insya Allah kita pelaksanaan umroh sekitar jam 9 bareng-bareng dipimpin oleh Mutawif dan tour leader. Habis dari situ sekitar, kalau pelaksanaan umroh itu kalau cepatnya bisa sampai 2 jam 3 jam cepatnya, tawaf dan sa'inya cepatnya gitu ya. Tapi melihat situasi Bapak Ibu, kita tidak akan buru-buru karena biar semua ibadahnya terjaga gitu. Habis dari situ kita pulang ke hotel, istirahat, itu boleh tuh, sudah tahallul, ganti baju, pakai gamis, pakai apa, pakai sarung juga boleh, nggak apa-apa, pakai celana. Besoknya hari Seninnya itu bebas, free program, nggak ada program di hari Senin. Jadi Bapak biasanya kalau kita habis umroh itu luar biasa Pak capeknya, pegelnya, makanya satu hari kita kasih bebas dulu biar buat peragangan. Nanti karena kita akan ada umroh kedua nanti. Itu free program, silahkan Bapak Ibu kalau mau belanja, tapi harus diingat juga belanjanya jangan terlalu kebanyakan. Bu Tita diingatkan karena kapasitas bagasi kita terbatas. Nanti ditanyakan saya boleh bawa berapa, satu bagasi besar, satu koper besar, satu koper kecil itu berapa, nanti ditanyakan karena itu bukan peraturan dari kami Pak. Kalau kami dari travel itu memintanya 100 kilo per jemaah, cuman kalau dari maskapai kan nggak bisa. Nanti malah gini pesawatnya Bu. Ya, itu peraturan dari maskapai. Itu free program, perbanyak ibadah di Masjidil Haram karena luar biasa di Masjidil Haram ini pahalanya 100.000 per sekali sholat Pak. Kalau 5 waktu berarti 500.000. Kalau di Indonesia jamaah saja di Indonesia 27 Pak. Satu waktu maghrib kita jamaah di masjid itu 27 pahalanya. Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1.000 pahalanya. Kebayang kalau kita sholat di rumah sendirian cuma 1 pahalanya. Masjidil Haram kalau jamaah 100.000, dikalikan selama kita di sana kalau 5 waktu itu hampir berapa puluh tahun itu, 100.000 itu luar biasa. Makanya ibadah di Masjidil Haram itu free program. Nah di hari Selasanya, hari ke-6 tanggal 15 Oktober kita akan city tour lagi keliling kota Mekah, Bukit Arafah, puncaknya Hajina juga kita lihat, Mina, kita ke Muzdalifah juga ya Insya Allah. Terus juga kita akan, tapi sayang Pak kalau nggak dipakai, kalau nggak di umroh, karena umroh harus bikot lagi kalau mau sendiri. Kalau ini jamaah, ini umroh aja lah gitu. Tapi kalau ada bapak-bapak yang mungkin saya, bapak-bapak ibu perbanyak di Masjidil Haram gitu ya. Nah di hari Kamis tanggal 17 Oktober itu kita jam 7 pagi itu Pak, kita akan tawaf wada, tawaf perpisahan, hanya tawaf aja tanpa sa'i.
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbal baitil atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa auladina minan nar ya dal judi wal karami wal fadli wal manni wal ata'i wal ihsan. Allahumma ahsin عاقبتنا في الأمور كلها وأجرني من حج الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني عبدك وابن عبدك واقف تحت بابك ملتزم بعتابك متدلل بين يديك أرجو رحمتك وأخشى عذابك يا قادم الإحسان. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتنور لي في قبري وتغفر لي ذنبي وأسألك درجات الأولى من الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tandain nanti ketika di sana dipakai. Sekarang ibu mau berangkat dihafalin, mudah-mudahan hafal ya. Setelah itu baru kita bahasa kita, ya Allah ampunilah segala dosa. Dan kedua orang tua kita, kalau nggak ada orang tua kita nggak bakalan ada kita ya. Doain orang tua kita, baru anak cucu kita doain supaya bisa berangkat haji umroh ya gitu. Kemudian setelah itu kita akan mengambil air zam-zam, doa minum air zam-zam, ngambil air zam-zam, doa minum air zam-zam. Pura-pura aja kita megang air zam-zam sudah mengambil air zam-zam. Sebelum kita minum baca doa dulu. Yuk Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Dibaca bismillah dulu 3 kali tenggak, 3 kali baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, angkatlah segala penyakit, terutama penyakit hati ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga diberi kesehatan ya. Kemudian minum lagi bismillahirrahmanirrahim, semoga ditambah rezekinya yang banyak ya, seperti itu ya. Sambil sebelum minum baca bismillah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti setelah minum air zam-zam biasanya langsung, sebab tawaf sa'i yang rukun itu tadi tawafnya tawaf rukun umroh, sa'inya juga sa'i rukun umroh, tidak boleh ditunda-tunda. Mau ke pasar dulu tidak boleh ya, diketeng tidak boleh. Ketika setelah tawaf langsung kita melaksanakan sa'i ya. Setelah minum air zam-zam langsung naik ke Bukit Sofa, berangkatlah dari Bukit Sofa Marwah sebanyak 7 kali, diakhiri di Bukit Marwah. Yuk kita ke tempat sa'i. Ke sini silakan. Bu, naik ke buktinya tapi tidak boleh naik ke batunya, di sana dikurung pakai kaca. Kemudian kita menghadap dulu ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluhu inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa ma tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Kemudian kita membaca takbir yang artinya ini 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Bukit Sofa ke Bukit Marwah 1 kali ya. Sofa Marwah di sini hanya 85 meter jauh di sini, karena ini contoh. Di sana setengah kilo 500 meter, tapi dekat di sana soalnya aslinya ya. Beda, walaupun nenek bawa tongkat juga lari-lari, karena minumnya juga air zam-zam ya. Dijabah doa kita, yang dilindungi kita ya. Kemudian nanti di depan ada 2 lampu hijau ya. Disunahkan berlari kecil dari lampu hijau ke lampu hijau seperti begini. Rabbibir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal azizul akram. Dari lampu hijau ke lampu hijau. Untuk laki-laki disunahkan, untuk perempuan tidak disunahkan. Tapi sejarahnya juga Siti Hajar perempuan. Ibu mau lari tapi jangan lari cepat, jalan cepat aja, tadinya lambat dicepetin ya. Sebab Sofa Marwah tempat dijawab, Sofa Marwah bulapan tempat dijawab. Kita apa aja kita ya sepanjang perjalanannya. Kemudian kita akan berangkat dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Baca takbir dulu sebanyak 4 kali. Ayo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahil azim, wa bihamdihil karim, bukratan wa asila, wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila. La ilaha illallah wahda azza wahda wa nasara wahda wa zama ahzaba wahda la ilaha wahdahu wa la ba'dahu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli. Nanti ketika di sana setelah sholat kita baca doa. Rata-rata di sana sambil menangis doanya, di sini mah jangan ya, jangan nangis di sini Pak. Udah siap semuanya? Ketemu? Udah? Ada. Menghadaplah ke Ka'bah. Tadi kita sudah melaksanakan sholat. Setelah tawaf 7 putaran, berarti tadi sudah selesai. Kemudian kita akan melaksanakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat setelah selesai tawaf ya. Kita akan melaksanakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Nah, boleh dikasihkan doa kita setelah tawaf. Doa setelah tawaf ya, boleh dibuka Ibu. Nanti doa setelah tawaf. Kita sholat dulu. Usolli sunat tawafi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 2 rakaat ya. Rakaat awal ba'da Fatihah surat Al-Kafirun ya, rakaat tsani ba'da Fatihah surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Kemudian salam. Setelah salam kita baca doa. Di situ doa setelah tawaf. Silakan dibuka Pak. Dibuka halamannya, halaman berapa? Doa setelah kita melaksanakan sholat sunnah tawaf ya. Ada di situ. Allahumma ya rabbal baitil atiq. Ada doa setelah ya. Ini halaman 43. Halaman 43. Doa setelah kita melaksanakan sholat sunnah tawaf. Halaman 43 ini ya. Nah, nanti Ibu di sana mau buku manasik dan dibaca doanya, makanya dari sekarang kita latih. 43, halaman 43 supaya lebih khusyuk kita baca doa sendiri-sendiri. Dibuka nanti di sana doa-doa yang mustajab ya. Halaman 43. Wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal azizul akram. Ketika naik ke Bukit Marwah baca inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Baru
Bukit Marwah. Sekarang perjalanan yang kedua, setiap kita mau berangkat membaca takbir, mengangkat tangan, kita jangan menghadap ke Bukit Sofa, menghadap ke Ka'bah. Setiap mau berangkat baca takbir, menghadaplah ke Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Di mana posisi Ka'bah? Walaupun tertutup tembok, kita sudah punya patokan ya. Jangan menghadap ke Sofa, dari Sofa jangan menghadap ke Marwah, menghadapnya ke Ka'bah. Yuk, kita akan membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika ada kesempatan kita boleh di Bukit Marwah baca doa. Ketika tidak ada kesempatan, orang ramai sambil berjalan baca doanya. Kita anggaplah sekarang ada kesempatan kita baca doa di Bukit Marwah. La ilaha illallah al-wahidul fardus samad alladzi lam yattahid sahibatan wala waladan wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma innaka qulta fi kitabikal munzali ud'uni astajib lakum da'unaka rabbana faghfir lana kama amartana innaka la tukhliful mi'ad rabbana innana sami'na munadiyan yunadil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa ketika ada kesempatan. Bila ada kesempatan sambil berjalan. Itu halaman yang kedua. Yang tadi yang pertama, yang kedua sahih ya. Di situ ada doanya sama seperti saya baca ya. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir sebanyak 3 kali. Ayo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, kita berangkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rabbana aghfir lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inni as'aluka al-khaira kullahu ajilahu wa ajilahu wa astaghfiruka min dhanbi wa as'aluka rahmataka ya arhamar rahimin. Sampai ke lampu hijau berlari lagi yuk. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaj amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-'azizul hakim.
alif. Baru dapat 3 ya. Setiap mau berangkat yang keempat kita menghadap dulu ke Ka'bah, baca takbir 3 kali ya, menghadap dulu ke Ka'bah, berangkat ya sampai ke Rabi ya berlari lagi naik ke Bukit Sofa, Inna Sofa. Setiap perjalanan seperti itu ya. Berarti ini 3 aja, hitung 7, anggaplah sudah 7 ya. Karena ini latihan ya. Tapi di sini kalau di sana 7 harus ya. Kalau yang tidak kuat didorong atau digendong ya. Karena rukun itu harus dilaksanakan dengan sendiri ya. Tawaf rukun umroh, sa'i rukun umroh, tahallul rukun umroh. Ketika rukun harus dilaksanakan dengan sendirinya. Ketika tidak dilaksanakan tidak sempurna umrohnya, tidak sah ya umrohnya. Jadi kita setelah selesai 7, anggaplah sudah 7, berdoa menghadap ke Ka'bah sambil mengangkat tangan. Nanti di situ ada doanya, dibuka halamannya. Doa setelah sa'i boleh dibuka, bukunya Bu dibuka. Setelah sa'i selesai yang ke-7, di situ nanti ada halaman. Nanti Ibu di sana ketika mau selesai sa'i ya. Tadi doa sa'i dia 82, 83 ya, coba 82 atau 83 saya. Mana punya siapa ini? 83 ya. Doa setelah selesainya sa'i diperhatikan nanti di sana Ibu baca doa, sebab di sana tempat dijabah minta apa aja kita ya. Nanti Ibu tandain ya. Udah siap semuanya? Ada ketemu? Udah ketemu semua? Menghadap ke Ka'bah kita sambil mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana taqabbal minna wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika a'inna wa la ghairika la takilna wa la iman wal islamil kamilin jami'an tawaffana wa anta radi anna. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abbaitani warhamni an atakallafa ma la ya'nini warzuqni husnan nadari fima yurdika anni ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti yang rukun kita sudah selesaikan. Niat ihram umrah rukun umrah. Kemudian tawaf di Ka'bah rukun umrah. Kemudian sa'i rukun umrah. Sekarang tahallul tertib. Ketika tahallul untuk laki-laki seperti Abah nih ya, saya kasih tahallul, saya udah dicukur nih, berarti Abah tinggal dicukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu maghfir Muhammad bikin orang maksudin nur dan jamat yang sekarang bani rapat coba. Nah, banyak Allahu Akbar. Allahu Akbar nih berarti Abah boleh nyukur orang lain ya. Untuk nyukur Abah ini nyukur orang lain. Tapi ketika suami istri, hati-hati dicukurnya sama suaminya, di tahallulnya jangan sama orang lain. Sering terjadi pemahaman pulang dari masjid bisa pulangnya masing-masing karena cemburu ya. Nah, akhirnya kita lagi meremur dosa, akhirnya banyak dosa lagi ya. Jadi ketika tahallul antara suami istri biar sama suaminya di tahallulnya, jangan sama orang lain ya. Nah, pernah terjadi sampai ada yang ditampar istrinya gitu karena cemburu. Itu tidak boleh ya kita dalam perjalanan. Makanya kita hati-hati jangan kita sampai terjadi hal-hal seperti itu ya. Ketika suami istri ya dicukurlah sama suaminya ya gitu. Jangan istrinya sama siapa aja, jangan ya. Ada suaminya, ada muhrimnya dicukur. Berarti perjalanan umrah wajib kita sudah selesai. Tinggal kita melaksanakan umrah sunnah. Biasanya besoknya langsung ziarah keliling di Mekah itu. Setelah datang malam, besoknya langsung, karena bukan haji ini umrah, waktunya hanya 9 hari ya, 9 hari. Beres langsung besoknya ziarah keliling. Pertama ke Jabal Sur, kemudian ke Arafah, Jabal Rahmah, ke Masjid Namiro, kemudian kita ke Musdalifah, Masjid Mas'alil Haram, kemudian ke Mina, ke Masjid Haid, kemudian ke Jabal Nur. Dari Jabal Nur langsung ikut ke Jaronah ya. Ketika ziarah keliling membawa kain ihram, nanti terakhir biasanya ikut ke Jaronah. Keluar dari tanah Arab akan niat ihram umrah sunnah. Umrah sunnahnya buat siapa? Buat sendiri boleh, buat keluarga yang sudah almarhum boleh. Ketika sehat kuat
biasanya pulang subuh, mau pulang subuh tanggung, akhirnya kita bermalam di sana. Tapi besoknya kita akan ada kegiatan ya, jalan keliling ya, itu. Tapi pulang sebentar istirahat di sana sebentar aja, tidur udah tuh ya. Berhubung yang di belakang sudah didorong, kita udah selesai perjalanan latihan